memahami alur penggunaan sistem mulai dari proses login hingga penggunaannya secara tepat dan optimal. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan langsung masuk ke agenda terkait ringkasan eksekutif capaian yang akan disampaikan oleh Mas Aang dari tim Pusdatin BGN. Kepada Mas Aang, kami persilakan. Ya, oke, terima kasih Mbak Jessica. Selamat siang rekan-rekan. Apa kabarnya semuanya? Kita ketemu lagi. Kemarin pagi saya yang jadi host, hari ini saya yang paparin soal apa namanya eksekutif summary-nya untuk training hari ini atau untuk Bimtek hari ini. Jadi memang kami di tim tuh ganti-gantian aja gitu. Jadi mohon maaf jangan bosan ya. Tapi setiap hari mungkin kita ketemu seperti yang saya udah sampaikan kemarin kayak gitu. Jadi memang kita sedang dikejar gitu ya. Mungkin tadi ada update hari ini ada update atau semalam gitu ya soal SE itu yang tanda kutip dibatalkan gitu. Tapi itu sebenarnya bukan SITGN-nya tidak jadi digunakan, tapi sebenarnya di SE itu perlu ada perbaikan administrasi aja kayak gitu. Jadi nanti akan dirapikan, termasuk dengan juknis SITGN-nya akan dirapikan seperti itu. Beberapa hal yang menjadi administratif akan dirapikan semua untuk dikeluarkan dengan surat edaran yang lebih detail seperti itu, lebih detail, lebih apa namanya domainnya akan lebih rapi seperti itu. Jadi bukan tidak jadi digunakan seperti itu. Oke, saya boleh lanjut. Next, slide-nya boleh. Ya, oke. Jadi kalau hari ini itu menunya mungkin bisa dibilang seperti ini. Menu hari ini itu adalah apa yang kepala SPPG urus berkaitan dengan PIC atau dengan KPM atau dengan sekolah gitu ya. Konteksnya sekolah misalnya atau dengan kelompok penerima manfaat seperti itu. Jadi apa yang diurus atau data apa yang harus dicocokkan antara kepala SPPG dengan sasaran atau dengan penerima manfaat seperti itu. Jadi eh, men- kalau kemarin kita aslap, POP dan lain-lain, hari ini fokusnya kepala SPPG, tapi balik lagi ini harapannya adalah kerja tim, bukan kerja sendirian kepala SPPG. Kenapa? Karena targetnya itu cukup banyak dan juga dekat waktunya seperti itu. Jadi deadline-nya itu nggak jauh. Nah, pekerjaannya bisa banyak. Misalnya contoh ada SPPG yang kelompok penerima manfaatnya bisa lebih dari 10. Nah, itu kalau bisa dibagi-bagi pekerjaannya kayak gitu. Jadi jangan apa namanya jangan hanya mengandalkan satu orang, tapi ini adalah pekerjaan secara tim karena kalaupun nanti ada misalnya sanksinya menyangkut SPPG itu tidak menyangkut satu orang, tapi menyangkut SPPG-nya sendiri gitu, SPPG dan isinya seperti itu. Kalau misalnya ada teguran atau misalnya ada sanksi kayak gitu, bukan sanksi individu. Jadi setiap orang yang ada di SPPJ itu harus saling membantu dengan orang lain di SPPJ tersebut. Istilahnya ini adalah pekerjaan tim, harus bekerja sama kayak gitu untuk apa namanya menghasilkan data yang baik, memberi pelayanan yang baik gitu, memberi pelayanan yang baik dan bisa dilihat dari data yang terinput seperti itu. Oke, next slide. Oke, jadi aplikasi NPM sudah pada bisa akses ya, gitu. Itu di dalamnya ada banyak fitur atau banyak fungsi seperti itu. Nah, itu yang nanti akan dijelaskan oleh tim untuk pendetilannya. Nah, ini fokusnya adalah yang nanti berkaitan juga dengan PIC PM-nya atau dengan KPM-nya, misalnya tadi soal organoleptik atau soal pendataan, terutama mungkin pendataan ya gitu. Karena kan memang kendala terbesarnya atau salah satu audit terbesarnya adalah kita tidak punya data yang clear, tidak punya data yang valid, atau tidak punya data yang tidak ada data reliable yang benar-benar oke, ini satu kepala bisa dilihat siapa orangnya, menerimanya apa aja dan lain itu belum gitu. Tapi ini sudah berproses. Jadi beberapa SPPG sudah berproses mengirimkan data yang lengkap dengan identifiernya yaitu adalah BNBA, NISN atau NIK seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan lagi bagaimana untuk case-case yang tidak ada NIK, tidak ada NISN, seperti itu. Terus kemudian juga mungkin ada updating soal profil SPPG. Tadi siang sempat, tadi pagi sampai siang sempat tidak
sebenarnya dari semalam tidak bisa dibuka karena ada revisi atau ada perubahan kuesioner data dari Sistakol, dari unit kerja Sistakol seperti itu. Jadi akan sudah diupdate juga. Nanti tolong diperhatikan untuk pengupdateannya apa aja yang jadi update-nya. Gitu. Oke, next. Nah, ini untuk yang fitur-fitur tadi, ada pemetaan profil, ada klaim KPM, template BNBA, laporan VA, terus kemudian yang eksternal, ini ada registrasi PICPM untuk apa namanya, untuk untuk akun PICPM dari KPM terkait, kemudian ada organoleptik, video tutorial, kemudian juga ada satu adalah apa yang harus dilakukan kepala SPPG terkait jika ada sekolah yang menolak MBG, seperti itu. Jadi ini menunya cukup, ya, cukup banyak, tapi sebenarnya ini satu rangkaian pekerjaan. Bahasanya gini, kepala SPPG keluar keluar dari kantor gitu, keliling nih ke kepala sekolah, semuanya ini bisa dilakukan. Satu sekolah bisa dikerjakan langsung semuanya. Jadi nggak hari ini ke sekolah ini ngasih tahu ini, besok balik lagi nggak gitu. Jadi sekali keluar, sekali ketemu PSI, langsung detailin seperti itu. Datanya masuk, pekerjaannya selesai. Makanya kita training hari ini paket ibaratnya paket MPM yang berkaitan dengan sekolah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah untuk capaian. Ini mungkin kalau ada apa KPPG, Korwil, Korcam dan lain-lain, ini bisa melihat bagaimana capaian persentase per provinsi. Gitu ya, di sini ada akun PICPM pembuatannya ini baru berapa persen. Hampir seluruhnya di bawah 50%. Jadi minta tolong untuk ditingkatkan lagi. Nah, memang masih ada case di mana apa namanya masih ada case di mana KPM-nya belum terdaftar kayak gitu ya. Nah, itu nanti tolong dicek lagi apakah sudah ada assignment bahwa dia dapatnya memang SPPG sini di KPM-nya, sorry di MPM-nya, dan juga mohon ditunggu karena ini masih berproses untuk pemadanan data kayak gitu. Tapi tolong yang sudah ada KPM-nya segera dibuatkan PACPM-nya. Ini bisa dilihat masih rendah sekali seperti itu. Nah, proses BNBA ini secara otomatis ini sudah berjalan seperti itu ya. Kalau kalau dilihat ini ada 100% misalnya di Papua Pegunungan. Nah, ini nih sebenarnya karena muridnya nggak terlalu banyak kayak gitu ya. Jadi udah selesai, jadi udah bisa dirapikan. Terus kemudian VA ini juga yang melakukan pengiriman masih sedikit sekali. Terakhir itu kalau nggak salah masih 8.000 dari seluruh SPPG, berarti masih di bawah 50%. Kayak gitu. Jadi ini nanti apa namanya ini yang kita kejar juga dari sisi agregat data nanti akan dibuatkan atau dikirimkan kepada KPPG atau Korwil atau pihak yang punya kewenangan untuk melakukan monitoring agar ini bisa ditingkatkan seperti itu. Oke, lanjut boleh. Oke, kira-kira materinya itu tadi udah saya sampaikan di awal ada beberapa. Terus kemudian kemarin tuh banyak pertanyaan nggak bisa absen gitu ya. Nah, kalau nggak bisa absen, ditunggu aja dicoba nanti pas sudah selesai atau tengah-tengah itu dicoba. Jadi nggak harus langsung sekarang isi absen gitu. Yang penting adalah ukurannya nanti absennya itu masuk, datanya juga masuk kayak gitu, data kiriman atau data SIPGN-nya juga masuk kayak gitu ya. Jadi sekarang kan jam 2 nih, oh nggak bisa, ya udah biar aja. Nanti tunggu jam setengah 3 atau 15 menit lagi, itu bisa di apa namanya bisa untuk absen kayak gitu. Terus untuk link itu disilahkan dipantau di chatnya. Nanti dari kami, dari panitia akan secara rutin mengirimkan link-link materi seperti itu. Terus kemudian untuk Q&A. Q&A di sini kalau kita buka gitu ya, ada Q dan A ini, begitu kita klik di sebelah kiri ada open, ada answer, dan ada dismiss gitu. Ada yang sudah dijawab. Nah, sebelum teman-teman bertanya, sebelum mengajukan pertanyaan, mohon dibaca dulu yang answer. Jangan-jangan sudah ada pertanyaan yang sama kayak gitu. Misalnya ada pertanyaan ini contoh dari Faiz Kepala SPPG Ciamis Lumbung. Selamat siang, izin bertanya, apakah SPPG sedang traffic atau dalam perbaikan karena saya tidak bisa akses? Nah, ini pertanyaan mungkin banyak yang kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang kayak gini juga kondisinya. Dicek dulu, di sini udah ada yang jawab. Mohon cek secara berkala, request apabila error. Harusnya ini juga memang udah bisa selesai kayak gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya serahkan kepada host untuk mulai masuk kepada materi. Terima kasih, Mbak Jessica. Baik, terima kasih Mas Saang.
Selanjutnya kita akan memasuki agenda utama yaitu paparan manajemen penerima manfaat atau MPM yang akan dibagi ke dalam 2 sesi. Pada sesi pertama akan disampaikan materi terkait internal SPPG yang meliputi yang pertama melengkapi data profil SPPG, lalu klaim data KPM, selanjutnya mengisi 3 template BNBA serta mencatat laporan virtual account. Untuk menyampaikan materi tersebut, kami persilakan kepada Mas Agung. Kepada Mas Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih eh, Mbak Jessica atas waktunya. Suara saya jelas ya, Mbak? Aman ya? Oke, Aman, baik. ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sering melihat mungkin wajah saya rekan-rekan sekalian ya. Tadi sempat diinformasikan juga oleh Mas Aang gitu. Emang tim kami nanti bergantian gitu ya untuk menyampaikan informasi-informasi update gitu ya terkait dengan penggunaan aplikasi atau tutorial aplikasinya. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kali ini saya akan membawakan terkait dengan panduan penggunaan manajemen penerima manfaat. Di mana tadi sudah disampaikan di awal gitu ya, rekan-rekan menyimak gitu, ada beberapa fitur yang ada di aplikasi manajemen penerima manfaat ini. Dan ini secara keseluruhan ini di-handling atau dikelola dan diisi oleh kepala SPPG, rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin nanti di masing-masing wilayah gitu ya, mungkin rekan-rekan kepala SPPG sudah saling mengingatkan gitu ya, oh sudah isi fitur ini belum, sudah isi fitur ini belum gitu ya. Dan fitur ini nanti tadi sudah sempat disampaikan juga ada yang sifatnya itu harian gitu ya. Lalu kemudian ada yang sifatnya itu one time, jadi sekali ngisi aja udah selesai gitu ya. Lalu kemudian ada yang sifatnya monitoring seperti itu. Nah, mungkin kali ini kami nanti akan berbagi apa eh, dua hal gitu ya. Yang pertama untuk saya ini nanti akan menyampaikan terkait dengan manajemen penerima manfaat untuk 4 materi seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin kali ini saya tidak akan menyampaikan paparan gitu ya, tidak akan menyampaikan berupa PowerPoint, tapi saya akan menunjukkan langsung di aplikasi MPM-nya. Jadi harapannya nanti mungkin rekan-rekan sudah bisa mengakses ya untuk rekan apa namanya untuk mengakses aplikasi MPM-nya dan bisa mencoba langsung seperti itu untuk pengisiannya. Kurang lebih seperti itu ya intro dari saya. Mungkin saya langsung aja share screen untuk masuk ke dalam aplikasi manajemen penerima manfaatnya. Nah, sudah muncul Kak Jessica? Udah ya. Oke, baik. Ya, jadi ini saya tidak mendemokan untuk login-nya rekan-rekan karena nanti perlu bolak-balik untuk mendapatkan OTP dan sebagainya. Namun halnya rekan-rekan sekalian ini nanti di awal rekan-rekan seperti biasa melakukan login dengan menggunakan role kepala SPPG. Gitu ya. Dipastikan lagi kepala SPPG. Jadi masih banyak nih pertanyaan ke kami gitu ya. Loh kok saya akuntan nggak bisa buka MPM? Nah, bukan. Jadi untuk MPM ini digunakan oleh akun dari kepala SPPG. Seperti itu rekan-rekan. Jadi akun emailnya nanti dimasukkan ke dalam kolom login seperti itu ya. Terus kemudian nanti bisa mendapatkan OTP setelah apa namanya menggunakan email yang sudah didaftarkan. Nah, yang kedua, opsi yang kami rekomendasi sebenarnya nih. Jadi rekan-rekan itu memasukkan email yang ada atau mohon maaf. Jadi menggunakan entry point masuk dengan Google. Nah, masuk dengan Google ini kelebihannya adalah ketika rekan-rekan masuk menggunakan Google, ini hanya sekali mendapatkan OTP-nya gitu. Jadi em, pertama kali masuk dengan Google, lalu kemudian masukkan email, lalu kemudian akan diarahkan mengikuti petunjuk yang apa namanya diberikan gitu ya. Lalu kemudian nanti mengisi OTP masuk ke dalam aplikasinya. Nah, setelah itu rekan-rekan masuk ke dalam aplikasi ini itu tidak perlu lagi menggunakan OTP gitu. Jadi langsung masuk menggunakan Google, emailnya sudah pernah didaftarkan gitu ya bahasanya. Nah, nanti langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, gitu teman-teman sekalian. Dan ini berlaku untuk aplikasi MPM, aplikasi PM penerima manfaat dan juga POP rekan-rekan sekalian. Jadi
itu bisa apa namanya, bisa digunakan untuk cara login yang kami rekomendasikan. Gitu ya. Oke, lanjut ke dalam aplikasi MPM. Nah, nanti rekan-rekan setelah masuk ke dalam aplikasi MPM, ini akan em, di masuk ke dalam halaman home screen ini gitu ya, halaman pertama gitu. Nah, di sini nanti di sebelah kiri beranda itu akan muncul em, tombol beranda gitu ya. Lalu kemudian SPP. Udah ya, udah join. Oke. Ya, mohon maaf rekan-rekan sekalian, ada kendala teknis gitu ya. Saya coba share screen lagi sebentar. Ya, oke, sudah muncul ya. Siap. Oke, saya lanjut lagi. Jadi sebagai informasi rekan-rekan, mungkin apa namanya Kepala SPPG itu kemarin mendapatkan informasi bahwa profil SPPG belum dapat diakses kemarin ya, karena sedang ada perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik gitu. Nah, saat ini situ sudah muncul lagi rekan-rekan sekalian gitu ya. Dan ini nanti mungkin akan saya jelaskan secara singkat untuk pengisiannya gitu. Nah, untuk yang pertama, rekan-rekan sekalian, ini tadi muncul ya untuk halaman utamanya seperti ini. Ini ada tombol shortcut gitu ya, bisa dipilih sesuai dengan apa yang akan nanti diisikan. Nah, em, yang pertama mungkin ini saya akan memberikan informasi gitu ya terkait dengan KPM, kelompok penerima manfaat. Nah, ini ada beberapa apa namanya rekan-rekan gitu ya yang sangat apa namanya sangat menginginkan gitu ya terkait dengan beberapa informasi untuk oke sebentar ini ada kendala teknis. Aduh, boleh di momen dulu aja sebentar ya. Baik, mohon ditunggu sebentar rekan-rekan karena ada kendala jaringan. Ya, oke. Mohon maaf rekan-rekan, ini agak sedikit ini ya gangguan ya. Kita lanjutkan saja, mudah-mudahan setelah ini insya Allah bisa lancar gitu ya, tidak ada hambatan lagi. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi masuk ke dalam fitur kelompok penerima manfaat gitu ya. Kelompok penerima manfaat ini nanti apa namanya bisa memberikan informasi terkait dengan kelompok penerima manfaat dari sebentar rekan-rekan sekalian, ada apa ya ini ya? Kok nggak bisa masuk?
Enggak, udah. Oke, masuk ya? Suara gue masuk? Ya, oke. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, mohon maaf ini karena hambatan teknis ya. Eh, kita sekali lagi, oke. Sudah muncul layarnya? Ya, oke. Jadi rekan-rekan sekalian, ini untuk kelompok penerima manfaatnya, itu tadi waktu kita apa namanya masuk ke dalam kelompok penerima manfaatnya ini, saat ini rekan-rekan sekalian, alhamdulillah gitu ya, sudah bisa menambahkan untuk KPM yang belum muncul di apa namanya di MPM rekan-rekan sekalian gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah sebelah kanan atas ini ada button atau tombol klaim KPM gitu ya. Klaim KPM nanti tinggal diklik gitu ya. Lalu kemudian nanti di sini dicari untuk wilayah KPM-nya gitu kan. Nah, terus kemudian nanti akan muncul di sini nama KPM-nya gitu. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan apa namanya nama KPM-nya gitu ya, atau nama sekolahnya, rekan-rekan sekalian tinggal klik untuk lanjut seperti itu. Nah, nanti akan diarahkan untuk ke halaman konfirmasi. Seperti itu rekan-rekan. Jadi ketika ada kekurangan, untuk saat ini hanya bisa untuk menambahkan ya rekan-rekan sekalian, gitu ya. Jadi nanti bisa ditambahkan apabila masih ada kekurangan karena beberapa informasi yang masuk ke kami gitu ya ini masih ada beberapa yang kekurangan gitu. Misal ada kurang 2 gitu ya, kurang 3 atau kurang 1. Nah, bisa ditambahkan untuk proses apa namanya penambahan kelompok penerima manfaatnya ini. Gitu, paling kurang lebih nanti rekan-rekan bisa menambahkan di fitur kelompok penerima manfaat untuk em, klaim KPM gitu ya, yang sebelah kanan atas. Lalu kemudian selanjutnya ini ada terkait dengan apa namanya tambah penerima manfaat gitu ya atau penerima manfaat ini yang sebelumnya itu sudah kami juga sosialisasikan ini terkait dengan apa tambah penerima manfaat itu ada di button kanan atas gitu ya di sini ada kolom atau button untuk tambah penerima manfaatnya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini nanti bisa menambah. Nah, mungkin sebelumnya rekan-rekan yang kemarin itu sebelumnya belum mengikuti untuk apa diseminasi MPM sebelumnya gitu ya, untuk update versi template. Saat ini kami menyediakan 3 template rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin yang sebelumnya itu, oh apa NIK-nya tidak ada gitu ya, atau NISN-nya tidak ada gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan guru atau tendik mengisinya bagaimana gitu ya. Nah, saat ini kami memberikan informasi bahwa template yang tersedia saat ini itu sudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Seperti itu. Jadi kami sediakan 3 template. Ini masing-masingnya adalah sebentar saya sampaikan detailnya gitu ya. Eh, saya sampaikan detailnya terkait dengan template yang dimaksud gitu. Nah, em, muncul ya. Oke. Jadi ini template-nya rekan-rekan sekalian. Harapannya rekan-rekan itu bisa bukan harapannya lagi. Jadi lebih baik atau wajib rekan-rekan itu menyesuaikan dengan template yang kami sediakan gitu. Nah, template yang pertama ini adalah khusus diisi untuk siswa yang sudah memiliki NISN atau Student ID gitu ya. Misal apa namanya untuk murid yang sudah memiliki NISN silakan diisikan gitu ya. Untuk santri atau peserta didik yang menggunakan Student ID gitu ya, menggunakan EMIS itu silakan diisikan. Menggunakan template 1 gitu. Dan di sini tidak akan ada isian untuk NIK, hanya NISN saja, gitu ya. Jadi untuk template 1 itu khusus untuk murid atau santri yang memiliki NISN atau Student ID, gitu. Nah, lalu yang kedua, template kedua itu template dengan menggunakan NIK.
Seperti itu. Nah, ini bagi murid yang tidak memiliki NISN atau guru dan tenaga pendidik maupun 3B. Nah, yang di-input adalah NIK di sini. Jadi nanti tidak ada di situ untuk kolom NISN, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi khusus NIK yang diisi, gitu ya. Oke, selanjutnya ya, jadi template 1, 2 ini itu mutlak. Jadi nomor identitas, baik NIK, NISN maupun Student ID, ini sebagai kunci sistem. Jadi harapannya tidak mengisikan apa namanya kolom-kolom tersebut gitu ya, NIK maupun NISN dengan angka-angka yang tidak sebagaimana mestinya. Karena sebelumnya ini kami menerima beberapa data dari kepala SPPG, itu angkanya hanya seperti di copy ke bawah gitu ya. Jadi 00000009, terus ditarik ke bawah jadi 10, 11, dan sebagainya. Nah, ini harapannya tidak dilakukan rekan-rekan sekalian. Seperti itu, karena nantinya data yang masuk ke dalam kami itu tidak bisa di synchronize gitu ya, atau tidak bisa diolah datanya untuk menjadikan sebagai trigger bagi penerima manfaatnya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi mohon bantuannya untuk mengisikan sesuai dengan template yang telah disediakan. Terakhir itu adalah template nomor 3. Nah, template nomor 3 ini apa namanya dibuat khusus untuk penerima manfaat yang tidak memiliki NISN dan tidak memiliki NIK. Nah, ini rekomendasi dari kami adalah digunakan hanya untuk kondisi darurat atau kondisi-kondisi ketika siswa itu benar-benar tidak memiliki NISN, misal seperti itu. Lalu kemudian benar-benar apa guru dan tendik tidak memiliki NIK, misal seperti itu. Ini harapannya tidak digunakan sebagai apa namanya opsi-opsi cadangan gitu ya, tapi hanya digunakan untuk kondisi darurat saja yang benar-benar tidak bisa mendapatkan identitas tersebut gitu. Karena nanti apa namanya di template 3 ini itu ada komitmen kepala SPPG untuk membuktikan keabsahannya rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Jadi sewaktu ada pemeriksaan, audit maupun nanti apa namanya penampilan data gitu ya yang sesungguhnya ketika nanti di template 3 ini diisikan hanya untuk apa cadangan atau hanya untuk sementara itu nanti akan eh, berkendala gitu ya ketika nanti ada pemeriksaan atau audit di lapangan. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi nanti ada 3 template-nya gitu. Lalu kemudian nanti apa filenya itu nanti silakan di-download di tadi yang saya sampaikan gitu ya, di kolom untuk download template gitu. Nah, di sini nanti silakan di apa namanya di-download gitu ya. Misal rekan-rekan kepala SPPG itu punya 3B juga gitu ya. Nah, ini nanti mungkin template 2 di-download gitu kan. Lalu kemudian baiknya semuanya gitu ya ketika nanti di-download jadi rekan-rekan sekalian tahu bahwa template ini ada perbedaannya. Dan kami pesan lagi nih rekan-rekan sekalian, mohon untuk tidak merubah format dari template Excel tersebut gitu. Karena apa? Karena itu sudah diformulasi ke dalam sistem MPM ini gitu. Jadi ketika nanti ada misal menambahkan kolom gitu ya atau menambahkan atau mengcopy dan itu tidak berikut dengan formulasinya gitu ya. Ketika upload nanti akan gagal rekan-rekan sekalian. Nah, seperti itu. Jadi di apa namanya di MPM ini ketika nanti ada apa namanya tambah penerima manfaat, ini harapannya menggunakan template-template yang sudah kita tentukan. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi nanti sudah diisi, lalu kemudian diunggah filenya gitu ya. Sebelumnya nanti kelompok penerima manfaatnya dipilih dulu gitu. Nah, nanti kategorinya juga ada, kemudian filenya diupload dan diklik lanjut. Nah, nanti akan ada petunjuk untuk pengisian berikutnya gitu ya, sampai dengan untuk konfirmasi. Seperti itu. Nanti untuk apa namanya uploadnya gitu ya,
rekan-rekan sekalian diharapkan pada saat pengisian template ini juga dipisahkan jenis KPM-nya. Karena apa? Karena di sini tadi ada pemisahan untuk upload masing-masing KPM-nya gitu ya. Jadi sebelum nanti mengupload, filenya itu sudah dipisahkan gitu ya sesuai dengan sekolahnya gitu. Nah, nanti di sini milih dulu untuk nama sekolah maupun kelompok penerima manfaat lainnya gitu ya, kategorinya dan sebagainya. Dan ini ditambahkan untuk filenya seperti itu kurang lebih. Oke, saya rasa cukup untuk yang penerima manfaat ini. Kita lanjutkan ke laporan VA, gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Ada laporan VA ini nanti diharapkan untuk dilakukan apa namanya penambahan laporan gitu ya, khusus untuk kepala SPPG yang dilakukan secara harian gitu. Sebentar, ini agak harus memuat ulang gitu ya. Ya, oke. Sepertinya koneksinya juga nih, rekan-rekan sekalian. Nggak apa-apa. Ini kalau laporan virtual account, nanti rekan-rekan hanya mengikuti saja petunjuknya dan diinputkan, gitu ya. Diinputkan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, eh, kami memberikan apa namanya informasi bahwa untuk laporan VA ini diharapkan. Iya, oke, sudah muncul. Nah, ini kebetulan sudah bisa kita akses ya untuk tambah laporan. Nah, ini nanti silakan rekan-rekan ditambahkan saja laporannya, gitu ya. Nah, di sini laporannya nanti diisikan sesuai tanggalnya, lalu kemudian saldonya juga diisikan, kemudian nanti ada unggah bukti saldo atau mutasi pada. Ya, sepertinya lagi nggak kondusif nih di Jakarta. Pakai koneksi lain-lain juga sama saja. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut lagi. Ya, oke. Nah, sudah. Tadi diisikan untuk deskripsinya gitu ya. Lalu kemudian nanti dilanjutkan untuk simpan laporan. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, nanti deskripsi ini sifatnya opsional. Jadi yang diisi itu hanya untuk yang saldo maupun tanggal laporan. Nah, harapannya ini nanti diisi setiap pagi ya rekan-rekan. Kurang lebih sih jam 8 gitu ya. Mungkin bisa diisikan nanti ketika laporan apa namanya VA ini diunggah nanti mendapat untuk informasi setiap harinya gitu. Oke, cukup ya dari laporan VA. Kita lanjutkan ke profil SPPG gitu ya. Nah, ini yang mungkin kemarin rekan-rekan atau kepala SPPG gitu ya dapat informasi terkait dengan ditutupnya fitur ini gitu ya. Nah, ini nanti kita akan memberikan informasi terkait dengan pengisian atau pemetaan profil dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG gitu ya. Sebentar, saya coba share screen. Ini sepertinya karena koneksi kurang bagus ya rekan-rekan. Jadi saya singkat saja gitu ya memaparkannya gitu karena sinyalnya agak kurang oke. Oke, jadi setelah rekan-rekan masuk ke profil SPPG ini, nanti rekan-rekan akan masuk ke dalam halaman gitu ya. Halaman ini berupa isian-isian gitu ya, termasuk dengan wilayah administratif gitu nanti diisi itu sesuai dengan rekan-rekan domisili dari SPPG
rekan-rekan sekalian gitu ya. Lalu kemudian detail lokasi ini diisikan kembali gitu. Lalu kemudian ada beberapa informasi gitu terkait dengan prasarana gitu ya, sarana prasarana gitu kan. Lalu kemudian bangunan dan sebagainya. Ini nanti rekan-rekan diisikan saja gitu kan. Diisikan seluruhnya. Banyak Mas Agung? Iya, banyak. Namun demikian, karena ini fungsinya nanti untuk kita mengidentifikasi dan memvalidasi terkait dengan apa namanya masing-masing di SPPG, ini rekan-rekan sekalian SPPG kami mohon untuk mengisi eh, form ini gitu ya pada kesempatan pertama, misal kayak gitu. Jadi harapannya untuk mengisi ini karena banyak. Jadi kami rekomendasikan bahwa mengisinya itu jadi awal dibaca dulu rekan-rekan sekalian dan apa saja yang diperlukan. Nah, nanti setelah sudah ada gitu ya data-datanya atau informasinya, baru nanti rekan-rekan mengisi. Karena apa? Saat ini kami tidak menyediakan fitur draft seperti itu. Jadi menguploadnya itu saran dari kami atau rekomendasi dari kami itu ketika datanya sudah lengkap sudah apa namanya sudah ada gitu ya. Nah, ini beberapa apa namanya informasi ini menggunakan upload foto rekan-rekan sekalian gitu. Nah, nanti mungkin kurang lebihnya bisa dibaca di buku manualnya karena petunjuknya ini sudah kami tuangkan juga nih di masing-masing buku manual pengisiannya gitu ya. Lalu kemudian apa namanya eh cara menguploadnya gitu ya. Di sini sudah ada semua, nanti buku manual bisa dipelajari oleh rekan-rekan sekalian. Dan satu catatan lagi, ini hanya sekali gitu ya, hanya sekali diisikan oleh kepala SPPG. Jadi tidak setiap hari, setiap bulan gitu tidak. Jadi hanya sekali dan apabila sudah diisikan itu nanti tombolnya inaktif. Jadi tidak akan ada tombol em, edit gitu ya atau tombol merubah gitu, tidak akan ada. Jadi sekali submit gitu ya. Kalau sudah lengkap sesuai sekali submit itu sudah langsung masuk ke dalam apa namanya database kami gitu. Makanya kami sarankan itu dibaca dulu gitu ya. Mungkin rekan-rekan kepala SPPG dibaca dulu, dicermati gitu kan. Lalu kemudian nanti dokumen-dokumen apa yang diperlukan itu dikumpulkan dulu gitu ya. Lalu kemudian setelah itu nanti baru diisikan sesuai dengan pertanyaan atau variabel-variabel yang ada di sini. Nah, nanti di sini pun kita juga sediakan untuk apa namanya buka PDF. Nah, ini kami sediakan juga untuk formulir checklistnya rekan-rekan sekalian gitu. Nah, checklist ini nanti bisa di apa namanya centang pada kolom ya atau centang di kolom tidak gitu ya dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan. Seperti itu mungkin ya rekan-rekan nanti kurang lebih apa namanya bisa dipelajari lagi gitu ya untuk pengisian dari fitur apa namanya fitur dari profil SPPG ini. Kurang lebih seperti itu mungkin dari saya secara singkat. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya dengan Mbak Ila gitu ya untuk menyampaikan beberapa informasi juga dari fitur-fitur MPM maupun profil penerima manfaat. Oh iya, mohon maaf kelewat satu. Jadi untuk yang tadi dashboard organoleptik ya, saya belum menyampaikan. Ini terakhir mungkin ya dari saya. Oh, oke, ya. Mohon maaf. Jadi nanti mungkin bisa dibantu sama Mbak Ila ya untuk yang dashboard organoleptik. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi saya menekankan lagi kepada rekan-rekan apabila nanti ada kendala gitu ya atau pengisiannya juga masih membingungkan, itu bisa membaca di manual book yang sudah kami sediakan. Seperti itu, mungkin kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mbak Jessica. Silakan Mbak. Baik,
Terima kasih kepada Mas Agung atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke sesi kedua, yaitu paparan terkait koordinasi SPPG dengan sekolah atau PIC penerima manfaat. Materi yang akan dibahas meliputi yang pertama registrasi PIC penerima manfaat, lalu dashboard organoleptik, yang ketiga video tutorial pengisian organoleptik, serta penolakan MBG. Untuk itu, kami persilakan kepada Mbak Ila. Pada Mbak Ila, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Ila Sufiani dari Pusdatin PGN akan melanjutkan gitu ya pemaparan beberapa fitur yang ada di MPM. Nah, kalau yang sekarang saya akan paparkan, ini fokusnya adalah untuk pencatatan kepala SPPG yang berhubungan dengan sekolah atau dengan PIC penerima manfaatnya kayak gitu. Yang pertama, reminder kembali gitu ya agar rekan-rekan kepala SPG itu meregistrasikan akun PIC PM-nya di MPM seperti itu. Karena tadi udah dijelaskan sama Mas Agung gitu ya untuk bisa mengklaim gitu ya KPM yang memang jika di MPM-nya itu belum ada gitu. Nah, harapannya ini bisa dilengkapi gitu ya rekan-rekan kepala SPG, kemudian nanti bisa melakukan registrasi PIC PM-nya secara keseluruhan seperti itu. Nah, mungkin saya akan refreshment kembali gitu ya, akan buka MPM-nya lagi seperti tadi Mas Agung sudah role-playkan khususnya untuk pencatat. Nah, yang pertama ini saya ingin reminder rekan-rekan untuk meregistrasikan akun PIC PM-nya di bagian kelompok penerima manfaat ini. Kemudian, rekan-rekan jika ingin melihat gitu ya hasil penilaian organoleptik yang telah diinputkan oleh rekan-rekan itu bisa melihat di bagian fitur penilaian organoleptik ini kayak gitu. Nah, di sini saya melihat kalau untuk hari ini tanggal 28 ini masih nol gitu ya karena memang di KPM wilayah SPG saya ini belum ada yang mengisi penilaian organoleptik misalnya seperti itu. Nah, nanti rekan-rekan bisa bantu gitu ya untuk reminder seluruh PIC penerima manfaatnya untuk bisa mengisi penilaian organoleptik di setiap hari distribusi MBG-nya seperti itu. Nanti rekan-rekan kepala SPG bisa monitoringnya hasilnya melalui dashboard monitoring yang ada di MPM ini seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin sedikit gitu ya memutarkan kembali gitu ya video tutorial bagaimana caranya PIC PM itu melakukan penilaian organoleptik di mana video tutorial ini sudah kami lampirkan juga di multilink yang telah rekan-rekan Pusdatin kirimkan di chat Zoom gitu ya agar nanti rekan-rekan kepala SPPG itu bisa memberikan video tutorialnya kepada PIC penerima manfaat di SPG masing-masing seperti itu. Mungkin saya izin untuk dibantu share screen terkait video tutorial pengisian Selamat datang pada panduan penggunaan aplikasi penilaian organoleptik makanan bergizi gratis atau MBG. Ini adalah panduan penggunaan aplikasi untuk PIC penerima manfaat. Lewat aplikasi ini, kita bisa menilai kualitas makanan berdasarkan rasa, aroma, tekstur, dan tampilan sebelum diberikan kepada penerima manfaat.
buka aplikasi lewat browser di alamat pm-sipgn.bgn.go.id, lalu tekan masuk dengan akses BGN. Masukkan email yang sudah terdaftar, lalu tekan kirim kode OTP, atau lebih praktis, pilih masuk dengan Google. Salin kode 6 digit dari email, masukkan, lalu tekan verifikasi kode. Jika kode tidak ada di kotak masuk, cek folder spam. Atau tekan kirim ulang. Centang persetujuan perlindungan data pribadi. Lalu tekan izinkan. Lalu masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda, tekan isi sekarang atau pilih kartu organoleptik untuk membuka form penilaian harian. Kamu juga bisa memulai dari menu utama dengan memilih kartu organoleptik yang berstatus belum. Tulis menu MBG hari ini pada kolom nama menu, misalnya nasi, ayam goreng, dan buncis. Pilih waktu pengiriman, tepat waktu, lebih awal, atau terlambat. Kalau tidak tepat waktu, isi selisihnya dalam menit. Lanjut ke 3 indikator kualitas. Pilih status untuk tampilan, aroma, lalu rasa. Bila salah satu bermasalah, sistem akan menampilkan pilihan detail masalahnya, dan kamu bisa memilih lebih dari satu serta menambahkan keterangan. Tentukan kesimpulan akhir, apakah layak dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi. Ingat, kalau ada satu indikator yang tidak layak, kesimpulannya wajib tidak layak dikonsumsi. Lampirkan bukti foto lewat icon kamera, maksimal 4 foto dan ukuran file tiap foto tidak lebih dari 5 MB. Pastikan status menunjukkan semua poin selesai. Sebelum mengirim, sistem menampilkan ringkasan hasil penilaian. Periksa ringkasan, lalu tekan kirim penilaian. Perlu diingat, penilaian yang sudah terkirim tidak bisa diubah atau dihapus, jadi pastikan sudah benar ya. Penilaian terkirim, muncul notifikasi keberhasilan dan kartu organoleptik pada beranda berubah status menjadi sudah. Form ini wajib diisi setiap hari sesuai MBG yang diterima sebelum makanan diberikan. Untuk melihat riwayat, buka kartu organoleptik lalu tab riwayat. Halaman ini menampilkan tanggal, menu, waktu, dan status penilaian. Gunakan filter untuk menyaring berdasarkan status layak atau tidak layak dalam periode 7 atau 30 hari terakhir. Ketuk salah satu kartu untuk melihat detail lengkap, SPPG asal, menu, hasil tiap indikator, kesimpulan, dan bukti foto. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, kesimpulan akhir harus konsisten dengan detail penilaian. Jika ada satu saja indikator yang tidak layak, kesimpulannya wajib tidak layak dikonsumsi. Kedua, pengecekan fisik. Nilai makanan wajib dilakukan pada wadah asli atau ompreng. Pengujian di luar wadah asli dianggap tidak valid. Ketiga, bukti foto secara real time. Unggah foto secara real time yang dilengkapi timestamp otomatis. Kepala SPPG memonitor setiap pengisian secara real time dan pengisian yang asal-asalan atau anomali akan langsung ditolak. Terakhir, untuk mempermudah akses, pasang aplikasi ke layar utama. Di Android, buka menu 3 titik pada Chrome, lalu pilih Add Home Screen. Di iPhone, tekan tombol Share pada Safari, lalu pilih Add to Home Screen. Dengan pengisian yang teliti setiap hari, kamu bisa memastikan kualitas makanan sesuai standar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amel sudah menampilkan kembali terkait bagaimana cara PIC PM gitu ya untuk mengisi penilaian organoleptik MBG setiap harinya seperti itu. Nah, rekan-rekan banyak banget nih di Q&A gitu ya yang bertanya di mana sih Kak Ila
untuk mengunduh atau download link video organoleptiknya, nah rekan-rekan Pusdatin ini minta tolong dikirim kembali ya untuk multilink SBGN-nya, itu di dalamnya, di materi panduannya, itu sudah ada apa namanya link video tutorialnya. Nanti saya coba cek kembali gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa download di situ gitu. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan tadi sudah saya reminder gitu ya untuk mengisi atau meregistrasikan PICPM di MPM, kemudian bisa monitoring dashboard organoleptik, kemudian tadi ada video tutorial terkait pengisian penilaian organoleptik yang dilakukan oleh PICPM. Nah, sekarang ini sebenarnya saya ingin menyampaikan gitu ya, terdapat fitur baru di MPM gitu, tapi ini fokusnya adalah untuk akses oleh PIC penerima manfaat gitu ya, yang kalau di lapangan akhir-akhir ini banyak yang maksud bahwa oh KPM saya ini ternyata mengajukan untuk penolakan MBG gitu ya, untuk distribusi MBG-nya. Nah, bagaimana cara untuk pencatatannya gitu ya? Harapannya memang untuk pengajuan penolakan MBG ini bisa terdokumentasi dengan baik gitu ya, agar sesuai dengan keputusan Kepala BGN gitu ya nomor 401 tahun 2025 seperti itu. Nah, sebenarnya kami sudah menyiapkan gitu ya fiturnya melalui MPM. Jadi untuk KPM-KPM yang misalnya sudah terdaftar gitu ya untuk menerima MBG setiap harinya, namun tiba-tiba mengajukan penolakan MBG, ini diwajibkan gitu ya untuk PICPM untuk mengisi beberapa dokumen yang perlu diisi seperti itu. Nah, ini fiturnya sudah ada di MPM. Jadi ketika Kepala SPPG melakukan registrasi akun untuk PICPM-nya, nanti PICPM-nya bisa mengakses MPM untuk melakukan pengajuan penolakan MBG-nya seperti itu. Nah, di fitur pengajuan penolakan MBG ini ada apa aja sih? Nanti rekan-rekan kepala SPPG itu bisa melakukan sosialisasi gitu ya untuk PIC penerima manfaatnya jika ada kondisi di mana KPM tersebut itu melakukan pengajuan penolakan untuk distribusi MBG kembali kayak gitu. Nah, di sini ada yang pertama itu ada yang bisa dilihat adalah detail KPM, kemudian ada kelengkapan pengajuannya, kemudian ada dokumen dan legalitas, serta ada halaman ringkasan. Nah, ini tampilannya rekan-rekan. Jadi PIC penerima manfaat itu bisa mengakses MPM juga kayak gitu. Tapi dengan syarat kepala SPPG itu meregistrasikan akun PIC PM-nya. Nah, PIC PM di MPM ini bisa ngapain aja sih? Yang pertama, PIC PM itu bisa melihat detail kelompok penerima manfaat dan penerima manfaatnya seperti itu. Kemudian PIC PM jika memang dalam kondisi situasi ingin mengajukan penolakan distribusi MBG itu ada fiturnya untuk pengajuan penolakan. Nah, ini saya ingin brief singkat gitu ya, jika ada kondisi di mana KPM itu mengajukan penolakan MBG, ini dipersilakan PICPM-nya untuk mengisi pengajuan penolakan di MPM ini. Seperti itu. Nah, nanti ketika sudah klik gitu ya, yang tadi di sini pengajuan penolakan, itu nanti di dalamnya ada tertera gitu ya, informasi dari data KPM-nya, kemudian data dari informasi data SPPG pengampunya, seperti itu. Yang kemudian nanti dicek gitu ya, apakah data KPM-nya sama data SPPG-nya itu sesuai. Kalau misalkan sesuai, nanti kita bisa klik lanjut gitu ya. Kalau misalkan belum sesuai, nanti silakan bisa perbarui melalui referensi KPM ini. Jadi nanti bisa diklik gitu ya referensi KPM ini, baru bisa diedit datanya seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada terkait jumlah penerima manfaat di setiap kelasnya gitu ya. Misalnya di sini saya
masuk gitu sebagai SD 02 Coblong Bandung gitu ya. Nah, ini ada kelas 1 sampai kelas 6-nya seperti itu. Kemudian kalau misalnya datanya ini sudah sesuai semua, silakan untuk klik lanjut. Jadi step pertama itu adalah rekan-rekan PICPM gitu ya, jika ingin mengajukan penolakan MBG, ini ada 3 stepnya gitu ya. Yang pertama, melihat detail KPM-nya, kemudian melengkapi berkas pengajuannya, dan juga dokumen legalitasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengecek dulu gitu ya detail KPM-nya. Ketika detail KPM-nya sudah sesuai, kemudian kita lanjut ke step selanjutnya yaitu untuk kelengkapan pengajuannya. Jadi yang pertama adalah melengkapi tanggal. Jadi tanggal ini adalah tanggal yang diharapkan efektif pemberhentian distribusi MBG itu kapan. Jadi ini adalah konsolidasi antara PICPM dengan kepala SFPG gitu ya, untuk menentukan kiranya dari sekolah tersebut berakhir MBG-nya atau sudah tidak menerima MBG lagi itu kapan, seperti itu. Nah, ini silakan dipilih gitu ya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa perhatian catatan untuk kepala SPG gitu ya. Yang pertama ini ada catatan operasional. Untuk proses pengajuan penolakan itu tidak otomatis menghentikan porsi secara seketika pada hari yang sama saat disubmit, melainkan mengikuti tanggal efektif yang diajukan untuk periode berikutnya. Seperti itu. Kemudian alur produksi SPG ini penghentian alokasi makanan oleh SPPG, ini baru akan dieksekusi oleh sistem tepat saat tanggal efektif yang diajukan telah tercapai. Kemudian ada status transisi juga, selama tanggal efektif yang diajukan belum tercapai, ini alokasi porsi MBG untuk penerima manfaat tersebut masih tercatat dan berjalan sesuai skema aktif. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa aturan penentuan tanggal efektif gitu ya, di mana misalnya contoh untuk kasus pengisiannya, pengajuan dilakukan oleh PICPM itu tanggal 25 Juli gitu ya untuk eh, penghentian distribusi MBG-nya. Nah, kemudian rekomendasi inputnya adalah pilih tanggal efektif itu berlaku mulai 1 Agustus atau setidaknya ada jeda gitu ya, agar bisa memberikan ruang waktu bagi sistem dan juga tim operasional SPPG untuk menyesuaikan perencanaan bahan baku dan alokasi porsi sebelum penghentian efektif itu berlaku, seperti itu. Nah, tadi habis isi tanggal, kemudian kita isi kategori alasannya. Nah, kategori alasan pengajuan penolakan MBG ini dibagi menjadi 4 gitu ya. Ada alasan secara mandiri, kemudian terkait mutu atau layanan MBG, habis itu ada terkait logistik ataupun hal yang lainnya seperti itu. Nah, yang pertama misalnya dari KPM tersebut gitu ya menolak karena kategori alasan mandiri. Jadi kalau mandiri ini itu adalah ketika KPM itu mampu gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Jadi kalau dipilih mandiri nanti ada eh, narasi alasan gitu ya. Dengan ini KPM menyatakan mampu memenuhi kebutuhan pangan penerima manfaat lalala berdasarkan keputusan BGN nomor 401 tahun 2025 seperti itu. Nah, kemudian diisi untuk preferensi realokasinya. Itu contohnya untuk PICPM yang apa namanya memilih kategori alasannya itu secara mandiri. Kemudian ada lagi kategori alasannya yaitu logistik. Itu ketika terdapat kendala gitu ya pada proses distribusi atau penerimaan MBG. Nah, kalau pilihnya logistik, ini kami berikan gitu ya fitur kembali gitu ya untuk rincian kendalanya. Ini ada beberapa rincian kendala, misalnya adalah keterlambatan distribusi, kemudian akses atau rute distribusi itu sulit dijangkau, kemudian sarana penerimaan tidak memadai, jadwal distribusi tidak sesuai dengan kondisi KPM atau lainnya seperti itu. Kemudian
eh, diwajibkan juga gitu ya, memberikan narasi alasannya secara ringkas dan jelas, itu minimal pengisian narasinya adalah 30 karakter. Nah, kemudian selain logistik, ini ada terkait mutu atau layanan MBG. Jadi, misalnya KPM tersebut adalah memiliki kendala gitu ya pada kualitas makanan atau layanan dari SPPG sehingga KPM tersebut itu menolak apa namanya MBG itu didistribusikan ke sekolah tersebut gitu ya. Nah, ini PICPM itu bisa mengisi di bagian mutu layanan seperti itu. Kemudian ada rincian kendalanya juga terkait mutu atau layanan MBG. Itu yang pertama adalah terkait mutu atau rasa makanan, kemudian ketepatan waktu penyajian, kepercayaan atau kecocokan ataupun lainnya. Kemudian di sini tetap mengisi narasi alasannya secara ringkas. Itu pengisian narasinya adalah 30 karakter. Nah, ataupun alasan lainnya gitu ya di luar kategori alasan yang telah tersedia, misalnya distribusi MBG diprioritaskan untuk sekolah lain di kecamatan yang sama, misalnya seperti itu. Nanti silakan diisi narasi alasannya di sini. Kemudian kalau sudah gitu ya, diklik lanjut. Nah, setelah itu rekan-rekan PICPM gitu ya, dapat melengkapi kepala KPM-nya gitu ya, nama kepalanya, kemudian jabatannya, NIK-nya, kemudian identitas komite sekolah gitu ya, ini khusus sekolah, ada nama komitenya, kemudian jabatan komitenya. Nah, kemudian PICPM gitu ya, diwajibkan untuk mengupload surat pernyataan bermaterai. Nah, surat pernyataan bermaterai ini template-nya itu berdasarkan keputusan Kepala Badan Gizi Nasional nomor 401 tahun 2005 gitu ya. Ini ada lampiran 28 di halaman 250 sampai 251. Nah, ini di sistem gitu ya sudah kami eh, berikan gitu ya fiturnya untuk mendownload gitu ya template dari surat pernyataan pengajuan penolakan distribusi MBG. Nanti rekan-rekan KPM gitu ya melalui PICPM itu bisa download surat pernyataannya kemudian di-upload ke sini seperti itu. Kemudian nanti diklik gitu ya pernyataan kebenaran data kemudian di-submit. Nah, ini dicentang, jadi setelah di-upload surat pernyataannya, dicentang kotak pernyataan kebenaran datanya, kemudian di-submit seperti itu. Nah, nanti setelah di-submit, itu ketika pengajuannya berhasil di-submit, ini ada notifikasi gitu ya, dari SMPN mana ini tertera pengajuan berhasil dikirim, di mana ada ID pengajuannya, kemudian kategori alasannya mandiri, kemudian tanggal diharapkan efektifnya, diajukannya kapan, serta surat pernyataannya. Nah, rekan-rekan kalau misalkan masih ada kendala gitu ya, misalnya dari PICPM-nya belum bisa mengakses atau ada error tertentu, ini kami sampaikan terdapat bantuan gitu ya terhadap kendala dari rekan-rekan, itu bisa melalui helpdesk, email, atau WhatsApp dari Service Desk BGN. Nah, mungkin itu salah satu fitur baru gitu ya yang ada di MPM yang bisa diakses oleh PICPM mengenai pengajuan penolakan distribusi MBG. Mungkin saya cukupkan untuk pemaparan materi dari saya gitu ya. Beberapa fitur pencatatan KSPPG yang berhubungan dengan PICPM atau sekolah gitu ya. Mungkin saya izin kembalikan kepada Mbak Jessica. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ila atas paparan yang telah disampaikan. Baik, rekan-rekan, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh para narasumber terkait penggunaan aplikasi MPN.
Izin menyampaikan terkait FAQ dari beberapa pertanyaan yang sudah sering ditanyakan terkait aplikasi MPM ini. Next. Baik. Ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, ini bagaimana cara login ke aplikasi manajemen penerimaan manfaat? Silakan untuk masuk melalui halaman resmi melalui mpm-sipgn.bgn.go.id/out/login. Pastikan akunnya telah terdaftar dan aktif di sistem SSO SIPGN. Lalu ada pertanyaan lagi terkait apakah bisa login menggunakan akun Google? Ya, pengguna diberikan dua opsi metode masuk ke sistem, yaitu pertama masuk dengan menginput email secara manual, lalu yang kedua masuk secara instan menggunakan tombol masuk dengan Google. Kami sangat menyarankan Anda menggunakan opsi masuk dengan Google. Metode ini jauh lebih praktis karena verifikasi kode OTP hanya diperlukan 1 kali pada awal sesi masuk. Next. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan lagi, apa yang harus dilakukan jika muncul notifikasi akses ditolak? Akun Anda belum dilengkapi ID SPPG, silakan menghubungi Helpdesk BGN agar dapat dilakukan pengecekan dan penyelesaian terkait kelengkapan ID SPPG pada akun Anda. Lalu ada pertanyaan lagi ya, bagaimana cara download template file format Excel di MPM? Silakan masuk ke MPM, kemudian masuk ke fitur penerima manfaat, selanjutnya klik tombol unduh template. Lalu yang terakhir ini apa yang harus dilakukan setelah melakukan unduh template? Jika sudah berhasil unduh template di MPM, Kepala SPPG segera menghubungi PIC sekolah untuk update beberapa data penerima manfaat hingga saat ini dan diisikan ke form Excel seperti itu. Oke. Baik. Baik, sekian FAQ yang telah disampaikan tadi. Di sini telah hadir Bapak Boga selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi. Silakan Pak Boga apabila ingin memberikan arahan. Baik, ya, terima kasih. Bu Sesdep, sudah di ruangan kah, Bu Sesdep? Bu Yesi? Sudah, Nah, aman. nah ini pakai namanya ya, nanti tolong di host tolong Masih. diganti nih namanya ya. Ya. Masih bang Ustaz. Iya, baik. Saya persilakan lebih dulu Bu. Jadi terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sesdep Sistem dan Tata Kelola. Terima kasih telah berkenan hadir ya. Di sini ada sekira 17.000 teman-teman dari SPPG ini, Ibu Ses. Jadi selama 3 hari berturut-turut kami secara terus-menerus menyampaikan kaitan dengan penggunaan kaitan dengan penggunaan modul penerima manfaat dan juga kaitan dengan profil SPPG. Kenapa demikian? Seperti kita pahami bersama bahwa saat ini memang tahun ajaran baru dan juga ingin kita melihat kaitan dengan penerima manfaat yang di tahun ajaran baru ini ada perubahan nggak? Harusnya ada ya, karena kan memang yang tadinya kelas 1 jadi kelas 2, 2 kelas 3 dan seterusnya. Dan kemudian juga profiling SPPG yang diharapkan untuk bisa digunakan pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, untuk hal tersebut kami mohon perkenan Ibu Sesdep Sistakol untuk bisa juga memberikan penguatan apa yang telah kami lakukan. Ya, kita lakukan bersama. Demikian Bu Sesdep, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh kru ya, maksudnya untuk seluruh tim kita semua di BGN, baik itu di pusat maupun di daerah, terutama yang di daerah
tadi sudah disampaikan Pak Boga terkait ada 2 pengisian penerima manfaat dan profiling SPPG. Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik, kenapa harus kita sadari ya, kenapa harus seperti ini gitu ya, kenapa kita harus membuat mendata lagi penerima manfaat, lalu memprofiling lagi SPPG-nya supaya pekerjaan kita itu punya berkah. Jadi tidak ada sisa, tidak ada terkecualian gitu loh. Jadi apa yang kita kerjakan memang sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. Nah, penerima manfaat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Boga bagaimana dan timnya. Nah, untuk profiling SPPG itu gambaran buat kami semua di tingkat pusat, kita semua di tingkat pusat, bagaimana sih SPPG yang kalian pimpin saat ini, gitu ya. Dan saya harapkan kalian tidak usah takut, karena itu tidak ada hubungannya dengan punishment terhadap kalian, tapi yang perlu kalian takuti adalah kebohongan. Itu yang harus kalian takuti. Jadi yang kalian harus junjung tinggi adalah kejujuran di dalam mengisi tersebut gitu. Itu untuk kepentingan kita semua. Tidak ada kepentingan orang lain. Ini kepentingan BGN, kepentingan penerima manfaat. Jadi kita harapkan dengan adanya profiling SPPG ini penerima manfaat yang tadinya sudah kita bisa refocusing, kita sudah pilih sesuai target, bisa mendapatkan pelayanan yang optimal. Nggak bisa optimal ya, kita ingin yang maksimal dengan kondisi yang paling baik gitu ya. SPPG terbaik di mana dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk penerima manfaat. Sebenarnya kalau kita mau melihat dari profilnya sendiri itu nggak susah gitu loh. Yang saya bingung tadi saya baru dapat dari Pak Boga tuh baru 54. Ini apa-apaan 54 SPPG? Padahal itu cuman mengisi ya atau tidak. Dan yang diisi itu kalian nggak perlu kemana-mana, itu di depan mata kalian sendiri. Bener nggak ya? Ya apa tidak? Ya apa tidak? Cuman itu saja yang disuruh untuk ini namanya profiling, checklist saja apa yang ada tapi yang perlu kalian dasari adalah kalian harus jujur, itu saja. Kalau memang di dalamnya ada memang dia sudah dalam proses misalnya sertifikasi, dia dalam proses sertifikasi halal, ya udah berarti dia siap untuk diberikan sertifikasi halal gitu loh. Misalnya seperti itu. Atau ada lagi misalnya memang ada nggak ada insect killer, ya udah memang nggak ada insect killer, klik aja tidak ada insect killer, ya udah klik tidak ada gitu. Cuman itu saja, suruh mengisinya, nggak usah pula rasa takut, nggak usah ragu. Justru kalau kalian tidak mengisinya, itu akan menjadi penilaian kinerja kalian dan ini akan kami laporkan kepada Pak Kepala. Kalian sudah mendengar semua arahan Pak Kepala kemarin. Apa-apa instruksi dari pusat yang sifatnya terpusat dan sudah disetujui oleh kepala atau pimpinan, itu menjadi suatu kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakannya. Saya sudah di situ saya minta untuk melampirkan, kita minta untuk melampirkan foto, timestamp, ya. Ya, kalau saya sih jujur-jujuran, saya nggak akan mau 100% percaya. Makanya kenapa saya minta foto dan timestamp. Tapi jangan pula kita diakal-akalin dengan foto dan timestamp yang bentuknya fake. Jangan. Di sini banyak juga ahli IT yang bisa bisa melihat ini fake atau tidak. Ya, jadi teman-teman ya mohon maaf, walaupun saya umurnya udah di atas 50, tapi saya tahu tuh gaya-gaya orang yang mau nipu-nipu gitu loh. Nah, setiap yang kita percaya sama Allah aja lah gitu, siapa yang nipu karena ketahuan gitu. Jadi di dalam setiap dokumen itu kalau memang kita ada yang diminta tolong difoto atau di video dengan sebenar-benarnya lalu di timestamp. Jadi kita tidak mau lagi ada yang palsu-palsu gitu ya. Nah, kalau
nanti akan kelihatan sama teman-teman di mana ada informasi penerima manfaat itu sebenarnya udah 2 kali nanti itu dari tim dari penerima manfaat juga ada yang dikirim dari Pak Boga, dan kalau yang di kami di profiling SPPG ini yang dilayani oleh teman-teman semua. Sekolah-sekolah yang dilayani teman-teman sekolah semua ini harus diisi di format tersebut gitu loh. Termasuk geotaggingnya, titik sekolahnya harus di situ ditaruh. Harus diisi di dalam format profiling SPPG tersebut. Nomor telepon kepala sekolahnya, siapa nama kepala sekolahnya, lalu alamat sekolahnya. Karena apa? Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah itu juga sudah akan mengirimkan surat kepada sekolah untuk mengisi ini gitu loh. Jadi sama-sama dari Kemendikdasmen akan mengirimkan perintah ke sekolah untuk mengisi, dan teman-teman kepala SPPG harus di belakang itu akan ada surat pernyataan. Surat pernyataan bersedia menerima atau tidak menerima kalau tidak salah. Oh, bersedia menerima atau tidak bersedia menerima. Di sini memang ada formnya, dan ini formnya memang ada juga di Juknis. Kalau yang biasa baca buku ya, biasanya pada males nih baca buku, jangankan baca. Jangankan lihat lampiran, baca aja mungkin belum tentu gitu ya. Nah, tapi ini udah kami masukkan surat pernyataan tapi yang sekolah. Jadi teman-teman KSPPG datang ke sekolahnya, berikan surat pernyataan ini kepada sekolah, tanda tangan kepala sekolah, cap sekolah, kop sekolah, gitu ya. Kalau ada kopnya, untuk nanti dimasukkan lagi ke sistem sebagai bukti, dan list sekolahnya itu ada di informasi penerima manfaat. Jadi ini agak berbeda dengan Pak Boga, yang Pak Boga memang masukin NISN, kalau ini yang dikerjakan masukin. Even itu belum ada NISN-nya gitu loh. Yang sekarang dikerjakan masukin apapun gitu loh. Walaupun itu belum ada NISN-nya gitu. Nah itu. Jadi termasuk ibu hamil, ibu menyusui balita. Nah, perlu saya tekankan, saya memang tinggal di Jawa Barat nih, di Bogor. Banyak ibu-ibu hamil di jalan di komplek-komplek itu dikasih. Padahal dia makannya mungkin udah lebih mahal daripada porsi yang diberikan MBG. Nah, ini juga harus didata. Kalau memang nggak mau ya jangan bilang nggak mau gitu. Kita bisa disampaikan kepada kadernya gitu loh. Itu ya. Lalu di dalam profiling ini kita ada 4 dimensi. Dimensi sarana prasarana, dimensi tata laksana layanan, dimensi tata layanan makan bergizi gratis, dan dimensi manajemen akuntabilitas. Nah, ini kita masih memberi waktu sampai Jumat ya untuk dikirim ke SIPGN. Jadi teman-teman udah nggak perlu pusing lagi ngirimnya lewat WA apa gimana, enggak, lewat SIPGN aja gitu loh. Nah, semuanya ini dicontreng. Kalau memang ada, contreng ada. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu loh. Nggak usah dicari-cari. Oh, misalnya lokasi berada di kawasan bebas longsor, harus ada surat keterangan. Ya udah, kalau nggak ada, kalau saat itu nggak ada ya nggak ada. Tapi kalau masih bisa diusahakan memang ada di lurahnya, diambil, masukkan, gitu loh. Misalnya aja, contohnya zona administrasinya lengkap. Nah itu denah ruangnya sama foto ruangannya di foto, dan ada timestamp-nya, melengkapinya, ada fitur waktu, alamat, maps, GPS, dan menggunakan logo BGN. Nah, kalian udah pada canggih-canggih lah. Kalian itu Gen Z semua, gen baru-baru untuk menyematkan itu pasti sudah bisa gitu loh. Dan itu harus ada. Kami akan mencocokkan dengan timestamp dengan lokasi SPPG kalian. Jangan pula di fake, jangan pula dibohongin. Itu akan dapat sama kami nanti. Kalau ketahuan membohongi, jangan main-main. Kemarin ada yang pegang handphone aja lagi Pak Kepala ngomong, langsung dikirim ke Papua. Nah, jangan main-main pokoknya sekarang. Padahal main handphone, siapa tahu mungkin karena ada mendadak gitu loh.
langsung dikirim ke Papua. Nah sekarang apalagi kalian gitu, kalau ini ada ketahuan nggak bener ngisinya, ya wassalam, ya siap-siap untuk dikirim nanti. Entah terserah kepada kami di sini pimpinan untuk bisa mengirim kalian, atau mungkin langsung kalau memang nggak jujur ya pecat lah, namanya ASN nggak bisa itu, gitu ya. Ada loh prosedurnya, bukan kekal itu ASN itu, tidak ada prosedurnya. Jadi jangan main-main juga untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan itu ada yang namanya tugas, itu ada reward dan punishment. Kalau kalian bekerja dengan baik, rewardnya ada, nilai kinerja baik. Kalaupun kerjanya tidak baik, punishmentnya pasti ada. Itu salah satunya kemarin contoh. Kalau kalian contoh tuh langsung hari itu juga dipindahkan ke Papua. Baik, tolong itu saja yang saya sampaikan. Kalau memang ada, bilang ada. Kalau tidak ada, tidak ada. Sudah, itu nggak usah mikir lagi. Begitu ada catatan ini, oh harus dicari kemana supaya ada. Nggak perlu begitu. Yang ada di depan mata kalian, yang ada di badan kalian, yang ada di dekat-dekat kalian, itu ada, bilang ada. Kalau nggak ada, nggak ada. Dah, itu saja kejujuran yang kami minta kepada kalian, supaya ini dapat berjalan dengan baik dan sasaran kita sebagai untuk ke penerima manfaat juga lebih fokus gitu ya, karena nanti SPPG yang melayani sudah sesuai dengan standar dan sesuai dengan kapasitas. Itu saja Pak Boga, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Saya mohon kepada teman-teman semua hari Jumat saya terima dalam artian begini. Teman-teman Korwil akan memvalidasi formulir yang ada di dalam SIPGN. Dan Korwil harus mencatat KSPPG mana yang tidak. Dan melaporkannya ke Karek. Izin, ulang. Semua KSPPG-nya yang isi dan tidak mengisi harus dilaporkan oleh Korwil ke Karek. Nanti Karek akan melalui saya akan minta kepada Karek. Ya, saya akan minta kepada Karek list yang dikirimkan Korwil kepada Anda. Baik itu KSPPG yang sudah mengisi, baik atau yang belum mengisi. Itu akan saya terima di hari Jumat. Ini masih hari Selasa, masih ada 3 hari lagi. Hari Jumat jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tuh, ya, pokoknya Pak siapkan itu, saya tidak mau lagi, dan itu akan saya laporkan nanti di hari Jumat sore kepada pimpinan. Itu saja dari saya, dan tolong dipatuhi, tolong dilaksanakan. Ini sudah jadi arahan pimpinan untuk kita bisa dukung semuanya. Demikian Pak Boga, saya akhiri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Sestep atas waktunya, atas penguatannya. Jadi biarkan kami kembali dengan tim di Pusdatin ini dan dengan teman-teman para kepala SPPG untuk berproses kembali, dan yang jelas para teman-teman saya, para kepala SPPG sudah mendapat jelas arahan dari Ibu Sekretaris Deputi Sistem dan Tata Kelola bahwa profiling ini menjadi sangat penting. Juga demikian dengan perlunya pengkinian penerima manfaat berdasarkan nama dan berdasarkan, kalau katakanlah ini BNBA itu by name by address, tapi karena ini adalah siswa maka berdasarkan nama dan NISN yang tercatat di sekolahnya masing-masing. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali atas perkenan arahan Ibu Sesdep dan izinkan kami berproses kembali. Terima kasih Ibu Sesdep. Ya. Terima kasih Pak Boga. Izin live ya Pak Boga untuk meneruskan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sesdep. Jadi demikian saya kembali ke Mbak Jessica, Mbak Ila, dan Mas Agung, Pak Agung, untuk berproses. Dari kami Pusdatin sifatnya menyampaikan kepada teman-teman para kepala SPPG bahwa pastinya ke depan tidak akan ada data berulang. Ya, Pak, ini ada di sini, dari sini. Ya, kita coba yang sekarang dengan kepemimpinan baru, pola baru, bahwa data ini adalah satu, di wali datanya adalah di Pusdatin melalui sistem yang disampaikan oleh teman-teman kami di Pusdatin ini, ya Mbak Jessica, Mbak Ila, Pak Agung, ini akan
senantiasa mendampingi para KSPPG untuk bisa memberikan data terbaiknya untuk Badan Gizi Nasional. Demikian dari saya, kembali ke Mbak Jessica. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Boga selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, serta Bu Yesi selaku Sekretaris Deputi Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional yang telah memberikan arahan pada sore hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan terakhir terkait mekanisme pelaporan kendala yang akan disampaikan oleh Mbak Nadia dari Pusdatin BGN. Kepada Mbak Nadia kami persilahkan. Selamat siang, Kak Jessica, sudah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar. Silakan. Ya, selamat siang rekan-rekan Kepala SPPG dan semuanya. Narasumber, pada sesi hari ini kami akan menyampaikan teknis penyampaian alur pelaporan helpdesk dan call center pengguna Kepala SPPG. Next. Berikut terdapat alur pelaporan helpdesk BGN RI. Easy reminder, sebelum melakukan login ke aplikasi, mohon pastikan menggunakan alamat email yang sesuai dengan email yang terdaftar, dan pastikan juga penulisan huruf besar dan huruf kecil agar tidak terjadi kendala saat login. Nah, di sini ada alurnya, yaitu jika rekan-rekan SPPG mengalami kendala, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp ataupun email. Berikut WhatsApp-nya di 08111 000 8008 dan emailnya halo@bgn.go.id. Nah, untuk pelaporan melalui WhatsApp itu terdapat dikendaliin oleh chatbot BGN. Yang pertama kali masuk ke dalam menu utama, pilih menu utama, pilih layanan, lalu ke pilih bantuan teknis BGN. Selanjutnya yaitu kendala teknis troubleshooting, pilih informasi perencanaan penerima manfaat, dan setelahnya pilih informasi lainnya seputar perencanaan penerima manfaat seperti gagal login akses MPM. Nah, apabila rekan-rekan mengalami kendala dan mau berhubungan dengan agen service desk, Anda rekan-rekan bisa dapat menjawab pertanyaannya belum jika tidak membantu menjawab pertanyaan rekan-rekan SPPG. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan rekan-rekan untuk terhubung dengan agen service desk. Next, Kak. Gambaran alur pelaporan helpdesk BGN RI, rekan-rekan SPPG bisa dapat men-screenshot untuk bisa dapat mengerti bagaimana alur pelaporan helpdesk BGN RI yang tadi salah dijelaskan. Next, Kak. Nah, sini juga rekan-rekan SPPG dapat melihat nomor WhatsApp dan email. Rekan-rekan SPPG dapat men-screenshot untuk dapat melaporkan kendala ke WhatsApp ataupun email resmi BGN. Terima kasih rekan-rekan Kepala SPPG, saya kembalikan kepada Kak Jessica selaku MC. Baik, terima kasih Mbak Nadia untuk pemaparan terkait alur pelaporan helpdesk dan call center BGN. Baik, sebelum masuk ke sesi Q&A, saya izin menyampaikan ringkasan materi yang akan saya sampaikan, yang sudah disampaikan juga oleh para narasumber hari ini. Next. Baik, bagi Kepala SPPG, di sini sudah terdapat 5 hal utama yang perlu menjadi perhatian dan dilakukan secara rutin melalui fitur NPM, yaitu yang pertama, melengkapi dan memastikan profil SPPG selalu terbarui. Yang kedua, ini melihat serta memastikan jumlah dan detail kelompok penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu yang ketiga, melakukan penyesuaian daftar BNBA penerima manfaat menggunakan template yang telah disediakan. Lalu yang keempat, ini memantau sekaligus mengekspor dashboard hasil penilaian organoleptik sebagai bahan evaluasi. Lalu yang kelima, ini mengunggah laporan harian virtual account secara rutin setiap hari. Baik, selanjutnya kita akan memasuki,
Yang terakhir ini adalah informasi penting lainnya. Yang pertama, silakan Kepala SPPG untuk ketuk atau klik pesan yang diterima pada pesan WhatsApp dari BGN RI untuk mendapatkan info terupdate dari bimbingan teknis aplikasi SIPKN. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A yang di mana di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Di kolom Q&A sudah terdapat 1.000 lebih. Di sini saya akan membantu membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang pertama sudah ada dari Kepala SPPG Tangerang Pagedangan 3. Pertanyaannya ini, izin kalau mau hapus data MPM yang sudah dikasih ke SPPG lain karena pemerataan lain seperti apa? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Agung atau Kak Ila. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Jessica. Izin tadi dengan Kepala SPPG dari Tangerang ya, kalau salah ya. Tangerang Pagedangan. betul. Ya. Untuk saat ini itu belum ada fitur untuk delete ya. Jadi apabila nanti rekan-rekan di Kepala SPPG ini masih muncul SPPG yang terkena pemerataan, itu mohon saat ini di-keep dulu gitu ya. Jadi dilakukan untuk yang sudah atau yang sedang dilayani dulu. Seperti itu. Dan apabila nanti belum muncul atau kurang KPM-nya gitu ya, atau kurang sekolahnya, itu tadi menggunakan fitur dari klaim KPM yang sudah kami sediakan. Seperti itu mungkin Mbak Jessica kiranya menjawab ya nanti ya. Baik, terima kasih Mas Agung atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya pada kolom Q&A ini dari Kepala SPPG Banyuwangi Sempu Jambewangi. Selamat siang, bagaimana cara menghapus data nama siswa yang sudah muncul karena ada perubahan? Itu bisa dibantu jawab lagi Mas Agung? Iya, oke. Sama halnya seperti tadi Mbak Jessica. Jadi untuk saat ini itu kondisinya di-upload dulu apa yang sudah ada gitu ya, diisikan dan dilengkapi. Lalu kemudian nanti menggunakan karena ini tadi konteksnya adalah BNBA gitu ya. Jadi menggunakan template yang sudah kami sediakan gitu ya. Jadi ada 3 template, nanti rekan-rekan dipelajari masing-masing. Template tersebut punya apa namanya form untuk isian masing-masing gitu ya. Artinya template 1 ini bagi siswa yang mempunyai NISN atau student ID. Lalu template 2 ini untuk pengisian dengan NIK. Lalu kemudian yang ketiga ini yang tidak memiliki NISN maupun NIK. Jadi mohon nanti rekan-rekan bisa disesuaikan template-nya. Seperti itu Mbak Jessica. Baik, siap. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari SPPG Pacitan Sirnoboyo. Ini pertanyaannya, jika siswa belum punya NISN, apakah menggunakan template PM-nya hanya NIK saja? Mungkin Mbak Ila atau Mas Agung lagi? Mbak Ila, silakan. Jika siswa belum punya NISN, apakah menggunakan template penerima manfaatnya yang hanya... Iya, iya betul. Mbak Jessica, untuk template-nya itu disesuaikan dengan ketersediaan data yang saat ini Kepala SPPG punya ya dari PIC penerima manfaat. Jadi di MPM itu sudah kami sediakan 3 template, kemudian nanti disesuaikan gitu ya. Jika data yang sudah lengkap itu di template mana, ataupun jika data yang belum lengkap gitu ya, NIK atau NISN-nya belum ada itu di template yang mana, itu silakan disesuaikan template-nya masing-masing. Seperti itu ya rekan-rekan, yang pasti rekan-rekan itu diperlukan atau diwajibkan gitu ya untuk pengkinian data terkini BNBA-nya secepatnya seperti itu agar bisa terrecord gitu ya total dari penerima manfaat dari masing-masing KPM di wilayah SPPG rekan-rekan sekalian seperti itu. Kiranya cukup menjawab ya Mbak Jessica, Mas Agung.
Oke, sudah cukup Kak Ela. Terima kasih. Kak Ela. Terima kasih. Baik, sebelum kegiatan pada hari ini kami akhiri, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan selama mengikuti rangkaian sosialisasi. Kami juga ingin mengingatkan bahwa kegiatan sosialisasi akan kembali dilaksanakan pada esok hari. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu tepat waktu agar dapat mengikuti seluruh materi secara utuh. Informasi mengenai jadwal, tautan Zoom, serta pengingat pelaksana kegiatan akan kami sampaikan kembali melalui kanal komunikasi resmi. Mohon Bapak Ibu memperhatikan informasi tersebut dan memastikan dapat bergabung sesuai waktu yang telah ditentukan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada kegiatan sosialisasi esok hari. Selamat sore, semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih rekan-rekan.